senangkanmu, hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ini kami anak-anakmu datang Tuhan, betulah hari ini. kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Bagai hujan untuk harapmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, Yes Lord, serahkan hatimu, serahkan hati setiap kami malam hari ini. semua ku berikan padamu. Kuduskan, Kuduskan Yesus selalu, agar aku menyenangkan, sama-sama kita katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu, senangkan hatimu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ini anak-anakmu Tuhan, baik yang muda maupun yang tua, kami mau senangkan hatimu dengan pujian kami. Rencana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Kami hanya punya hati, semua kami serahkan semuanya pada Tuhan. Kami berikan seluruh hidup kami malam hari ini. Yes, haleluya. Tegaskan hingga tulus selalu, Agar kami agar aku menyenangkanmu. sama-sama kita katakan, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya
sampai selama-lamanya Tuhan. Kami rindu malam hari ini Engkau melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan namamu ditinggikan di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, ketika namamu ditinggikan Engkau hadir. Dan kami akan mengalami kuasa Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Shalom. Halo. Terlalu asing ya buat ibu bapak. Saya baru kedua kali ini kesini ya. Tetapi di dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Malam hari ini saya rindu kita boleh mengerti sesuatu. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 3 ayat saja buat kita malam hari ini firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kami telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kalau saya mau tanya ibu bapak, saudara itu siapa di hadapan Tuhan? Anak Tuhan. Benar. Dari mana saudara tahu bahwa saudara anak Tuhan? Dari mana tahunya? Dari firman Tuhan ya. Jadi dikatakan bahwa setiap orang yang menerima Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan. Dan saudara tahu, ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, pada saat itu Allah itu membuat satu perjanjian tertulis. Allah membuat satu perjanjian. Dan saudara tahu kalau namanya perjanjian itu pasti ada suatu materai supaya itu sah. Pernah nggak saudara melihat satu perjanjian tetapi tidak ada materai di atasnya? Itu sah apa tidak? Tidak. Jadi satu perjanjian itu baru sah kalau ada materai di atasnya. Dan saudara tahu materai yang Tuhan buat ketika Dia mengangkat kita sebagai anak, dikatakan di sini. Pada waktu ini, tanggal 1 Desember 2014, jika ada seseorang menerima Yesus, Tuhan katakan, aku membuat satu perjanjian bahwa mulai saat ini engkau kuangkat menjadi anakku. Dan saudara tahu materainya itu apa? Materainya itu Roh Kudus. Mari kita lihat. Di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Coba saudara buka, kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan 14 dikatakan di sana. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan
Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi ketika saudara dan saya percaya pada Yesus, pada saat itu Allah membuat satu perjanjian yang ditandatangani oleh Allah sendiri dengan materai itu Roh Kudus. Saudara tahu apa itu arti materai Roh Kudus itu? Itu adalah tanda kepemilikan. Ketika Allah berkata, aku memateraikan itu dengan Roh Kudus, itu berarti saudara dan saya itu sah secara hukum surgawi menjadi anak Dia. Tidak ada satupun kuasa yang dapat mengganggu-gugat ini. Secara sah, secara surgawi sah, karena ada materai di atasnya. Itu tanda kepemilikan, bahwa pada saat engkau menerima aku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pada saat itu engkau sah menjadi milikku. Dan saudara tahu, apalagi arti materai itu? Bahwa materai itu artinya bahwa si pemilik anak itu bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan anak yang baru diangkatnya itu. Kita ini anak ibu bapa. Tapi coba saudara, apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang mengalami masalah, tetapi kita seperti orang yang tidak berpengharapan. Padahal kita mengatakan, aku ini anak Allah. Apakah itu hanya sekedar sebutan semata? Tetapi saudara, juga saudara diangkat menjadi anak. Saudara dipilih. Allah yang memilih saudara menjadi anaknya. Saya mau tanya, secara lahiriah, secara rohani, layak nggak kita dipilih Allah menjadi anaknya? Layak. Layak tidak? Layak. Di dalam Yohanes 15 dikatakan demikian. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Allah lah yang memilih kita untuk menjadi anaknya. Ya. Dan kemudian Allah membuat satu surat ketetapan. Surat ketetapan yang mengatakan bahwa aku memilih dia dan aku menyuruh dia untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi Tuhanlah yang memilih kita. Saya mengalami 2 kali pemilihan. Penetapan. Yang pertama dari kuasa kegelapan. Mungkin saudara sudah pernah mungkin sekilas mendengarkan bagaimana saya tadinya itu juga bukan orang benar. Saya juga dulu mengobati orang. Saya juga pergi ke dukun-dukun dan saya juga kalau ini orang banyak juga orang Jawa ya. Pernah nggak dengar satu suro? Nah, kalau udah satu suro, saya biasanya itu pergi ke Pantai Ayah di Gua Serandil. Kami akan pergi ke sana untuk meminta berkat. Saya ditetapkan waktu itu menjadi anaknya siapa? Anaknya iblis. Saya begitu berguna di dalam kerajaan iblis. Saya mengalami ini semua sampai akhirnya apa? Pada tahun 78 saya sudah setengah gila ibu bapak, walaupun saya sudah bekerja. Jadi saya kalau bekerja begitu saja. Dan kalau misalnya saya mau melintasi rel kereta ini, saya tidak pernah berpikir ada kereta atau apa. Pokoknya saya jalan begitu saja. Karena sudah ada suara-suara yang terdengar di sini. Dan begitu menyedihkan ibu bapak. Segala penyakit ada dalam tubuh saya.